Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Mereka yang tulus hatinya menemukan Tuhan dalam hidupnya. Saudara dan saudari terkasih, dalam kisah orang Majus, ketulusan mereka ditunjukkan dengan kerelaan mereka untuk berkorban untuk mencapai tujuan mereka. Perjalanan itu menuntut pengorbanan mereka, yakni dengan meninggalkan kenyamanan tanah air mereka, kebutuhan anggota keluarga mereka, dan pencarian harta kekayaan. Niat mereka adalah murni, tidak dikacaukan dengan keinginan yang mementingkan diri mereka sendiri. Mereka hanya mau bertemu dengan hadirat Tuhan yang hidup. Keterbukaan hati mereka memungkinkan Tuhan untuk berbicara melalui banyak hal di dunia mereka, dari astrologi hingga Herodes, dari bintang hingga anak di palungan. Saudara-saudari terkasih, apa yang diperlukan bagi kita untuk menemukan Tuhan hari ini? Kita haruslah mengesampingkan semua hal kecuali Tuhan dan membiarkan tangannya menuntun kita dalam pertemuan dengan hadiratnya. Saudara-saudari, diperingatkan untuk tidak kembali ke Herodes. Itulah yang diperintahkan malaikat kepada ketiga orang Majus. Tidak ada bintang yang ditawarkan kepada Herodes atau dunia selain hanya kegelapan. Orang-orang dunia mungkin menyukai gagasan tentang Tuhan dan bahkan ingin tahu tentang Tuhan, tetapi mereka mengabaikan panggilan Tuhan. Mereka jarang meninggalkan istana mereka, mengorbankan waktu mereka, atau menempatkan diri mereka pada pelayanan yang ilahi. Para pencinta kenyamanan yang sombong meninggalkan istana mereka
dan kemudian secara aneh mengklaim bahwa Tuhan tidak dapat ditemukan dimanapun di dunia ini. Mereka takut kehilangan dunia yang nyaman. Saudara-saudari, mari kita berdoa agar hati kita terbuka untuk semua yang dituntut oleh Injil yang hidup dalam hidup kita. Semoga Kristus tidak menemukan halangan dalam diri kita. Sebaliknya, semoga Kristus menemukan dalam diri kita keinginan untuk meninggalkan istana kita, sehingga kita dapat menemukan dan mengikutinya. Saudara-saudari, para Majus kemudian membuka harta karun mereka. Untuk memberikan cinta, kita haruslah diselimuti oleh cinta. Bagaimana kita bisa memegang tuntutan yang orang lain tempatkan pada diri kita? Bagaimana kita dapat tetap setia pada panggilan dan misi kita ketika sedikit penegasan dan dukungan datang kepada kita? Setiap pagi kita perlu mencari Tuhan yang memberikan anugerah kepada kita tanpa syarat, agar pemberiannya berdampak pada diri kita. Baik itu dalam misa, dalam doa, setiap hari pencerahan dari Tuhan menanti diri kita. Jika kita tidak mengalami cinta, hidup kita tetap tertutup dan tidak ada kekuatan batin yang ditemukan untuk memberikan diri kita sepenuhnya. Yohanes menyampaikan kepada kita, dalam hal inilah kasih, bukan karena kita mengasihi Allah, tetapi bahwa Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya untuk menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara, jika Tuhan begitu mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Kita mengasihi karena Ia lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam